Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Orang yang bersyahadat adalah orang yang kukuh terhadap perjanjian, orang yang mengingat selalu kepada perjanjian dan menjalankan kontraknya dengan baik. Itu poin pentingnya. Karena mohon maaf sekali, banyak orang yang nggak tahu kontraknya apa, sehingga dia mencari sesuatu di luar kontraknya, akhirnya hidupnya jadi nggak bahagia, nggak tenang. Akhirnya dia memilih untuk seperti orang lain, untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Dan begitu kita bersyahadat dan menyadari bahwa ini semua adalah perjanjian suci yang kita sudah tanda tangan dalam bentuk kontrak, itu yang akan menjadi dasar dari kehidupan kita. Maka insya Allah kalau kita ngerti ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, insya Allah kita akan bisa lebih mudah untuk menerimanya. Karena kenapa? Semua yang terjadi dalam hidup kita, semuanya udah ada kontrak dari awal. Dan kita sudah deal dari awal. Karena kitanya nggak ngerti, kitanya nggak tahu, kita merasa dalam tanda petik nggak bisa menerima kenyataan karena kenapa? Terlalu banyak keinginan. Contoh, Abu kamu nanti jadi A ya, kamu nanti jadi B ya, kamu nanti dapat pasangannya C ya, kamu nanti dapat sakitnya apa, dapat rezekinya apa. Semua A sampai Z hidup udah diteken kontrak di awal sebelum kita lahir. Deal, deal. Kamu hanya tinggal memerankan kontrak ini semua. Itulah syahadat. Kita sudah mengiyahkan semua. Inilah kelak yang nanti akan menjadi takdir hidup kita. Di mana takdir juga adalah dinamis, sekali lagi, nggak statis. Jadi kalau sekarang saya dapat pasangan si A, saya dapat pekerjaan B, saya dapat apa semuanya, itu semua udah ada dalam ranah kontrak. Sehingga ini nggak bisa dalam tanda petik nggak bisa ditolak lagi nih. Karena kenapa? Kita sudah mengiyahkan semua kontraknya Tuhan, semua kontrak yang diinginkan oleh Allah sebelum kita hadir. Dan kita hanya menjalankan kontrak yang sudah diskenariokan oleh Allah. Tapi yang terjadi ketika kita lahir ke semesta raya, kita punya keinginan-keinginan yang di luar dari kontrak itu sendiri. Maka kita banyak menolak realitas. Kita banyak menolak hal yang benar-benar terjadi, yang itu adalah tidak ada yang terjadi kecuali kenyataan realitas yang datang dari Allah, dan itu adalah kontrak kerja kita di semesta raya ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya dapat penyakit A, saya dapat pasangan si B, saya dapat anak ini semua kita udah dealing di awal bahwa kita siap menerima ini semua. Jadi kalau sekarang berat menghadapi apapun, jangan lupa ini yang kita hadapi semuanya kita udah sanggupi di awal. Dan tugas kita hanya memerankan sebetulnya. Nah nanti dalam sholat mengingat Allah itu salah satu artinya adalah mengingat semua kontrak-kontrak kita. Apakah kita sudah memerankan ini semua dengan baik atau belum? Itu intinya. Jadi ketika dalam konteks mengingat Allah, mengingat bahwa oh iya ya, saya ini dikasih kontrak sama Allah, di mana saya dikasih pemeranan, di mana saya dikasih batasan waktu, di mana saya dikasih peran untuk bagaimana mewujudkan semua skenario-skenario Allah di dalam semesta raya ini. Gitu intinya. Dan itu nggak bisa kita tolak. Dan kebanyakan skenarionya Allah itu bertentangan dengan keinginan-keinginan kita. Maka nanti disitulah kita harus berdamai dengan keinginan. Ingat, di dalam keinginan ada setan. Di mana setan itu pasti pengen menjauhkan kita dari syahadat. Pasti. Pengen menjauhkan kita dari perjanjian. Pasti. Dan disitulah kita perlu kesadaran bahwa kita back on track kepada skenario Allah yang sudah ditetapkan, yang kita semua punya perjanjian, MOU, bahwa tugas visi misi hidup kita sudah kita tanda tangan sebelum kita lahir ke semesta raya ini. Mari kita maknai syahadat ini dengan perjanjian suci. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, saya tidak ingin mengerjakan sesuatu kecuali dengan apa yang Engkau skenariokan. Apa intisarinya? Saya menerima apa yang tidak saya inginkan terjadi. Karena saya tahu apa yang saya inginkan belum tentu sesuai dengan skenariomu. Artinya apa? Saya bisa lebih menerima realitas kehidupan. Sadarilah, apa yang detik ini terjadi itu pasti sesuai dengan skenario Allah yang terbaik. Maka untuk menjalaninya penting sekali untuk melepaskan hawa nafsu, melepaskan ego, melepaskan keinginan-keinginan berlebihan. Karena kenapa? Semua yang terjadi sudah dalam kontrak yang kita deal sama Allah dan kita siap untuk menjalaninya. Nah, dalam tanda petik, ketika kita mengeluh, contoh, begitu sakit, ya Allah kenapa Engkau berikan ini? Dulu kan udah siap kamu mau saya kasih ini.
Ya Allah, kenapa saya harus dipecat dari pekerjaan ini dan saya jadi menderita? Loh, kamu kan udah deal-dealan bahwa kamu akan melalui fase ini. Jadi ketika kita menyadari bahwa apapun yang terjadi itu sudah jadi suratan takdir dalam tanda petik kontrak yang kita jalani, dan itu bekerja dinamis ya, nggak statis. Mudah-mudahan kita memperkuat syahadat kita dengan semakin yakin bahwa apapun yang datang ke kita itu adalah skenario yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang bersyahadat adalah orang yang bisa berdamai dengan keinginannya. Orang yang bersyahadat adalah orang yang tidak dituhankan oleh keinginan-keinginannya. Tidak menuhankan keinginan-keinginannya. Tidak menuhankan hartanya, tidak menuhankan jabatannya. Tetapi orang yang bersyahadat, orang yang menyaksikan kehadiran Allah, orang yang menyaksikan perjanjian dengan Allah adalah orang yang selalu bisa menerima apapun di sini saat ini. Apa yang terjadi, yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk kita memerankan dan untuk kita jalan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan perspektif syahadat ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kita bunyikan. Mari tidak hanya membunyikan syahadat tetapi menghidupkan. Masuk ke dalam kesadaran syahadat bahwa kita semua pernah berhadapan langsung, berjanji langsung. Mari kita jaga janji itu, mari kita tunaikan visi misi kita, mari kita tunaikan perjanjian kita, mari kita selesaikan visi misi kita di dalam pemeranan semesta yang indah ini. Dengan selalu apa? Menjadikan diri kita kembali kepada Allah, memiliki sifat Rahman dan Rahim. Karena outputnya adalah kebermanfaatan dan kasih sayang. Selamat bersyahadat, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.